Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat bombastis, pertarungan yang bersejarah. Pada pertandingan kali ini, Magnus Carlsen, idola kita bersama, berhadapan dengan seorang pecatur kuat asal Belarus bernama Denis Lazarevic. Wah, gila, luar biasa. Nah, menariknya pertandingan kali ini ya berlangsung secara dramatis. Karena apa? Karena pertandingan kali ini adalah pertandingan final dalam format catur e-sport, guys. Wow, gila. Jadi ini penentuan juara, ini partai penentuan, guys. Pada pertandingan kali ini salah satu pemain menemukan langkah yang sangat-sangat brilian sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang menemukan langkah brilian tersebut? Siapa yang memenangkan pertandingan? Siapa yang akan jadi juara e-sport di dunia? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Magnus Carlsen megang buah putih, sementara Denis megang buah hitam. Magnus memulai pembukaan yang sangat favorit, yaitu dengan memainkan E4, kemudian hitam memainkan C6, Magnus Carlsen D4 dimainkan, kemudian hitam memainkan D5, Magnus langsung sikat, E kali D5 dimainkan, kemudian hitam memainkan C kali D5, sama-sama menguasai pusat. Kemudian Magnus memainkan variasi C4, ini variasi yang cukup unik ya. Kemudian hitam lebih memainkan kuda ke F6 ya. Hitam tidak makan pion ya. Kemudian Magnus Carlsen memainkan kuda ke C3, hitam mengembangkan kuda ke C6. Kemudian Magnus Carlsen memainkan kuda ke F3, hitam A6 dimainkan, Magnus Carlsen langsung sikat, C kali D5 dimainkan. Kemudian hitam memainkan kuda kali D5. Kemudian hitam kembali sikat, yaitu dengan memainkan kuda kali T5. Magnus gajah C4 dimainkan, kemudian hitam memainkan gajah E6. Jadi kalau saya perhatikan, kalau saya analisis pertandingan kali ini, momen krusialnya pada langkah ke-9 guys. Ya, ini momen krusial. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena hitam di sini sedikit tertekan ya. Di sini ada beberapa variasi ya, bisa dengan memainkan pion ya. Tapi kalau hitam memainkan pion seperti ini mendukung kuda, di sini kan kuda lagi diancam tuh ya. Ya, Stokes juga mengatakan bahwa ini cukup bagus. Tapi ada PR di sini kalau hitam memainkan pion ke E6. Ya, ada PR gajah hitam yang ada di C8 akan susah gitu ya, berkembang gitu ya. Kalau misalnya Magnus memainkan langkah yang lain, ya ini kan susah banget ya gajahnya keluar ya. Susah banget. Jadi serba ini ya, serba suseng ya. Jadi itu PR daripada hitam kalau saya perhatikan ya. Ada beberapa tekanan ya. Magnus baru beberapa langkah sudah melakukan tekanan ya. Magnus sudah menguasai pusat guys. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, di sini hitam memainkan gajah E6. Ya. Idenya apa? Idenya untuk sekalian mengeluarkan gajah. Emang ini cukup logika ya, cukup masuk akal ya. Jadi gak ada yang salah gitu ya dengan langkah memainkan gajah E6. Tapi tahukah Anda, ini adalah langkah kesalahan menurut Magnus Carlsen. Kenapa bisa seperti itu? Karena selanjutnya Magnus akan memainkan kuda ke G5. Boom! Walaupun ini dianggap kesalahan, tapi menurut Magnus ini langkah yang sangat bagus sekali. Karena apa? Karena mengancam gajah gitu ya. Ketika gajahnya dimakan, maka pionnya akan terbuka dan pertahanan raja akan jelek ya, biasa seperti ini ya. Tapi tergantung konteks juga guys ya. Kalau permainan catur klasik seperti ini agak susah ya. Kalau catur cepat ya bisa-bisa aja gitu ya. Karena bermain cepat ya, berburu waktu. Ya. Kemudian akurasi Magnus Carlsen di sini lumayan
ini juga ya, lumayan bagus juga sampai 99% guys. Wow, gila. Luar biasa. Kemudian kita memainkan kuda kali C3. Boom, ini nih, anggap langkah yang sangat bagus sekali mengancam menteri. Jadi ide daripada hitam di sini ya mengancam menteri guys ya. Nah, kalau Magnus Carlsen nekat makan gajah atau apapun itu ya, atau makan pion, maka menteri Magnus akan melayang. Apakah Magnus akan merelakan? Kemudian pada langkah selanjutnya, Magnus Carlsen melakukan langkah yang sangat brilian sekali. Kalau Anda bisa menemukan ini, Anda setara dengan Magnus. Anda sangat jenius dalam bermain catur. Pause video ini, temukan langkah terbaik Magnus Carlsen. Temukan langkah brilian Magnus Carlsen. Oke Mas Bro, semangat atau selamat bagi yang menemukan gajah kali 6. Boom, ini langkah yang sangat-sangat brilian, Bang. Sangat-sangat brilian sekali. Sacrifice Bishop. Wow. Gajahnya dikorbankan. Kenapa ini disebut langkah brilian? Apa alasannya? Kalau misalnya katakanlah hitam ngotot makan menteri misalnya, maka akan ada jawaban yang sangat luar biasa dengan memainkan ya ini langkah yang sangat bagus ya. Kemudian rajanya akan kocar-kacir ke sana kemari, ada banyak serangan di sini ya kan. Ini langkah yang sangat-sangat luar biasa sekali ya. Kita kembali ke partai aslinya. Ya posisi seperti ini jangan dicoba-coba saat klasik ya, atau permainan catur yang lama gitu ya. Kalau catur cepat ya boleh-boleh aja gitu ya. Ini berhubung karena catur cepat, maka ya ini sangat relevan ya. Kalau catur klasik kayaknya nggak relevan. Ya kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya ya hitam tetap memainkan kuda kali D1. Kemudian Magnus gajah kali F7. Boom. Rajanya dihajar guys. Ya. Magnus memburu raja. Kemudian hitam memainkan raja D7 ya, only move ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa makan juga gitu. Dipaksa. Kemudian Magnus memainkan gajah E6 skak. Kemudian hitam memainkan raja C7, nggak mungkin balik kan. Bang, gimana kalau balik? Ya nggak mungkin lah. Ya bisa remis juga kan bolak-balik. Ya, oke. Percuma dong kan. Remis menterinya udah mau diar ya kan. Kemudian hitam memainkan raja C7, kemudian Magnus Carlsen langsung skak itu ya. Gajah F4 skak. Skak raja. Sekalian mengancam kuda, ini bagus banget ya langkah gajah F4 ini. Ya. Kemudian hitam memainkan raja ke B6.
only move ya, nggak bisa kemana-mana juga ya kan. Raja dimainkan ke B6, kemudian Magnus benteng kali D1 disikat ya, kuda hitam disikat. Jadi kalau kita perhatikan dua perwira minor ditukar dengan satu menteri, apakah untung atau rugi? Secara hitung-hitungan masih rugi, tapi secara posisi Magnus menang guys ya, dalam kondisi catur cepat ya. Kalau catur klasik mah kayaknya mah nggak relevan nih. Kemudian hitam memainkan Raja A7, Magnus langsung ya menekan pusat dengan memainkan D5, kuda diancam ya. Kemudian hitam memainkan menteri A5 skak ya, raja diancam, raja putih diancam. Magnus memainkan gajah D2, hitam kuda B4 dimainkan, ditutup. Kenapa nggak balik lagi gitu ya? Kalau misalnya balik lagi sama aja, nggak bisa juga coy, tetap aja malah blunder kan. Jadi serba salah guys. Menterinya serba salah. Kemudian ya kita kembali pertandingannya, hitam memainkan kuda B4, Magnus Carlsen langsung rokade. Ini langkah yang sangat bagus sekali. Banyak banget sih di sini langkah bagus menurut Stockfish ya. Ya, langkah yang dilakukan oleh Magnus. Kemudian hitam memainkan G6, Magnus A3 mengusir kuda ya. Jadi kudanya sekarang lagi posisi ini ya, di pin ya, serba susah. Otomatis kudanya langsung is dead ya kan. Kemudian kita memainkan menteri B5, Magnus gajah kali B4 dimainkan. Kemudian Magnus memainkan gajah G7 ya. Magnus sikat ya, sikat pion dengan memainkan gajah kali E7. Hitam benteng H8, Magnus memainkan gajah D6, hitam H6 mengusir kuda, kemudian Magnus memainkan kuda ke F7. Kemudian pada langkah selanjutnya, mungkin di sini hitam gara-gara sudah tertekan apa gimana gitu ya, hitam memainkan benteng kali E6. Ini bukan langkah terbaik guys ya, ini langkah blunder menurut Stockfish. Langkah terbaiknya harusnya dengan memainkan menteri ke B3. Idenya apa? Idenya kalau misalnya makan gajah ya, misalnya hitam Magnus memainkan langkah random misalnya ya, makan akan ada jawaban seperti itu. Itu maksud daripada Stockfish ya. Tapi ya hitam melewatkan langkah terbaiknya. Pada langkah aslinya hitam memainkan benteng kali E6. Boom, ini langkah yang sangat blunder sekali kawan-kawan. Kemudian Magnus menciptakan pion bebas dengan memainkan langkah yang sangat bagus sekali, yaitu D kali E6. Langkah yang sangat bagus sekali, yaitu D kali E6, kemudian Magnus Carlsen. Kemudian hitam memainkan menteri F5, Magnus Carlsen B4 dimainkan. Kemudian hitam memainkan benteng C8, Magnus Carlsen memainkan benteng F1, hitam memainkan gajah C3. Magnus Carlsen langsung memainkan gajah C5 skak ya. Skak ya, rajanya diburu ya, kemudian nanti akan ada garpuan ya. Aduh, ini serba susang ya posisinya. Kemudian hitam
benteng kali C5 langsung dimakan. Magnus Carlsen memainkan B kali C5. Hitam gajah kali E1 dimainkan. Kemudian Magnus benteng kali E1 dimainkan. Pada langkah seperti ini atau pada posisi seperti ini, hitam menyerah, saudara-saudara. Kenapa? Karena sudah ada pion bebas. Memang pion bebasnya nggak bisa dicegah gitu ya. Coba kalau kita mainkan ya, apakah ini bisa dicegah atau tidak? Kalau misalnya, katakanlah ya hitam memainkan raja ke B8 misalnya, ya, maka akan ada jawaban, oh, bisa dengan jawaban, oh, seperti ini ya, mengancam dulu ya, mengancam kuda dulu gitu. Ya, ini juga bagus lah ya. Kalau misalnya menterinya menunggu misalnya, maka akan ada jawaban seperti ini. Gak akan bisa, coy. Gak akan berhasil, coy. Ya pasti dimakan dong, ya kan. Kudanya bagus sekali. Kalau misalnya rajanya, katakanlah misalnya rajanya, oh, ya ketika putih memainkan kuda ke D6, katakanlah misalnya rajanya mendekat misalnya, mendekat gitu ya. Apakah masuk? Ya tetap masuk juga, bro. Tetap masuk juga, bro. Gak ada yang bisa dilakukan. Gimana kalau mengancam benteng misalnya? Sama aja ya. Gimana kalau ngeburu benteng misalnya? Aduh, gak bisa juga ya. Serba susah, guys. Nah, sama aja ya. Keburu skak ya. Aduh, susah ya. Makanya kita menyerah. Menurut kalian gimana? Apakah permainan Magnus kali ini sangat luar biasa? Titik krusialnya tadi di mana? Di mana titik krusialnya? Ya, titik krusialnya di sini, guys ya. Ya. Ya, di sini. Ini ya, posisinya. Gara-gara menyelamatkan gajah gitu ya, biar gajahnya cepat keluar. Semuanya jadi ruyam ya. Ruyam. Kemudian ketika Magnus memainkan kuda ke-5, apa langkah terbaik di hitam di sini? Ya, ini tetap langkah terbaik. Kemudian, nah. Harusnya apa langkah terbaiknya di sini? Oh, kembali ya. Harusnya kembali ya. Tadi ya. Oke guys ya, sekian video ini ya. Saya tidak menggurui yang nonton video ini. Saya yakin yang nonton video adalah orang yang cerdas, yang jenius. Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pecinta catur, salam hebat, luar biasa.